Kaget, Wapres Gibran tiba-tiba ikut pikul salib di NTT. Aksi ini bareng PJ Gubernur Emmanuel Melkiades Lakalena. Gak cuma simbolis, ini bukti nyata. Toleransi itu aksi, bukan cuma teori. Beliau juga bawa pesan damai langsung dari Presiden Prabowo. Senang, sangat senang. Ini. Mas Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Tama-tama saya sampaikan salam hangat dari Bapak Presiden Prabowo untuk Bapak Ibu semua. Selamat melaksanakan Festival Paskah pada seluruh keluarga besar GMIT dan juga warga NTT. Saya senang bisa hadir di tengah Bapak Ibu semua, karena acara ini bukan hanya sekedar acara perayaan keagamaan, tapi juga membawa pesan tentang pentingnya perdamaian dan toleransi. Saya dengar juga tadi dari Bapak Wali Kota, Festival Paskah ini akan didorong sebagai agenda wisata rohani. Saya kira ini langkah yang baik dan perlu kita dukung bersama. NTT memiliki modal kuat sebagai destinasi wisata rohani. Ada Semana Santa di Laran Tuka, patung Maria Bunda Segala Bangsa di Bukit Nilo. Dan jika ditambah Festival Paskah di Kupang, ini akan menjadi daya tarik luar biasa untuk NTT, mendorong pergerakan ekonomi dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT. Sebagai bangsa yang majemuk dan berbineka, kita perlu benar-benar menjaga persatuan, perdamaian, dan nilai toleransi. Kita harus saling menguatkan, saling jaga, dan saling topang. Selamat Hari Paskah dari NTT untuk Indonesia. Om Swastiastu, saya umat Hindu di Kota Kupang mengucapkan selamat Paskah, pesta kemenangan iman untuk teman-teman Kristiani di Kota Kupang. Selamat Paskah, jaya selalu. Republik Indonesia menuju ke tengah untuk penyerahan obor perdamaian kepada 2 orang perwakilan pemuda Sinode Gemit. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu, mari kita saksikan bersama penyerahan obor perdamaian. Biarlah api dari obor perdamaian tidak hanya membakar semangat kita di festival ini, tetapi juga menghangatkan hati kita untuk selalu membawa terang dan damai dimanapun kita berada. Kaget Wapres Gibran dan Yesus di Kupang. Pasca kali ini, Kota Kupang mencatat sejarah penting. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka hadir langsung untuk membuka kegiatan Pawai Pasca Pemuda Gemit tahun 2026. Ribuan peserta dari berbagai jemaat turun ke jalan membawa pesan iman, persatuan, dan harapan bagi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bukti bahwa semangat toleransi dan kebersamaan dari NTT mendapat perhatian nasional. Dalam momen ini, beliau juga ikut memikul salib sebagai simbol solidaritas dan kebersamaan dengan masyarakat. Pawai Pasca ini diikuti sekitar 5.000 peserta yang berjalan melewati sejumlah ruas jalan utama di Kupang sebagai wujud iman dan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Momentum ini bukan hanya sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga peluang untuk mendorong para wisata rohani dan menggerakkan ekonomi kreatif daerah. Antusiasme anak-anak muda gereja juga terlihat jelas. Mereka tampil memerankan berbagai tokoh dalam kisah iman, mulai dari Adam dan Hawa hingga menjadi Yesus yang memanggul salib. Kreativitas dan semangat pelayanan ini menunjukkan bahwa generasi muda gereja di NTT siap menjaga nilai iman, persaudaraan, dan harapan bagi masa depan daerah. Untuk kemajuan SDM muda NTT bagus. Mantap, David.
Itu bersama menuju hidup karena Tuhan bersama kita. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-12. Panitia mundur. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka layak jadi contoh buat para pejabat di Indonesia soal keberagaman. Dia ikut memikul salib dalam festival Pawai Paskah. Di tengah banyak pejabat yang malah tunduk sama kaum intoleran, Mas Gibran justru nunjukin indahnya persatuan dan toleransi. Wapres Gibran hadir dalam festival Pawai Paskah 2026 yang diselenggarakan oleh Pemuda Gereja Masehi Injili di Timor di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 6 April 2026. Dalam acara itu, Mas Gibran secara resmi membuka festival dan melepas pawai yang diikuti banyak peserta dari gereja dan masyarakat setempat. Salah satu momen yang jadi sorotan adalah ketika Mas Gibran ikut memikul salib dalam pawai itu. Dia memikul salib bersama Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur NTT, pejabat daerah serta tokoh agama yang ikut dalam pawai. Aksi tersebut dilakukan sebagai simbol kebersamaan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Dalam pidatonya, Mas Gibran nekenin pentingnya persatuan dan toleransi bagi pembangunan Indonesia. Indonesia perlu menjaga toleransi, jangan mudah terprovokasi, jangan percaya kabar bohong. Tidak ada negara yang bisa membangun bila ada perpecahan, tegas Mas Gibran. Dia bilang negara nggak bisa berkembang kalau masyarakatnya terpecah atau tidak kompak. Karena itu semua kelompok masyarakat harus menjaga kerukunan. Selain itu, dia juga mengapresiasi peran GMIT dalam menjaga perdamaian, mendorong kerjasama antar agama, serta menilai kegiatan seperti ini bisa memperkuat persatuan nasional. Menurut Mas Gibran, festival itu bukan cuma acara keagamaan, tapi juga punya potensi lain, yaitu menjadi wisata rohani, meningkatkan pariwisata di NTT, dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. Netizen pun ramai-ramai berkomentar, ini yang namanya pemimpin, tidak pandang agama, calon presiden, makanya nggak salah kami pilih Gibran, tulis orang netizen. Respect menjaga toleransi Pak Wapres, tulis netizen lain. Sosok yang selalu menghargai perbedaan, terima kasih Mas Gibran, tulis yang lain. Memang Mas Gibran ini sering disebut sebagai salah satu pejabat yang cukup konsisten menunjukkan sikap pro keberagaman. Sikap ini sudah terlihat sejak dia menjabat sebagai Wali Kota Surakarta atau Solo periode 2021 sampai 2024. Saat masih menjabat Wali Kota Solo, Gibran pernah memerintahkan pencabutan segel sebuah gereja yang sempat dipasang oleh kelompok tertentu karena penolakan warga. Kasus ini terjadi pada tempat ibadah jemaat GKJ Nusukan di wilayah Banyuanyar, Solo. Saat itu sempat muncul spanduk penolakan dari sekelompok warga terhadap rumah yang digunakan untuk kegiatan ibadah. Nanggepin hal itu, Mas Gibran langsung turun tangan. Dia negesin tempat ibadah harus dilindungi, nggak boleh ada tindakan sepihak yang menghalangi umat menjalankan ibadah. Di saat yang sama, dia juga mendorong pengurus gereja untuk menyelesaikan proses perizinan agar tidak memicu konflik baru di kemudian hari. Dalam sebuah festival kuliner non-halal di Solo, sempat muncul kekhawatiran adanya aksi penolakan dari kelompok tertentu. Untuk meredam potensi konflik, Mas Gibran naruh mobil dinasnya di lokasi acara. Pesan yang mau disampaikan, pemerintah kota menjamin keamanan acara tersebut dan semua kegiatan yang legal berhak berlangsung tanpa intimidasi. Mas Gibran juga pernah negesin warung atau restoran non-halal tetap punya hak berusaha selama mengikuti aturan. Dia meminta masyarakat untuk saling menghormati pilihan orang lain dan tidak memaksakan standar keyakinan tertentu kepada semua orang. Selama menjabat wali kota, dia juga cukup sering hadir atau memberi dukungan pada kegiatan lintas agama di Solo, mulai dari perayaan keagamaan, dialog antar umat beragama, hingga kegiatan sosial yang melibatkan berbagai komunitas. Solo punya sejarah panjang terkait isu radikalisme. Karena itu, Mas Gibran beberapa kali menegaskan bahwa Solo harus menjadi kota yang aman, terbuka, dan ramah bagi semua kelompok.
Dia meminta aparat dan pemerintah kota sigap jika ada potensi konflik yang menyangkut intoleransi. Sikap Mas Gibran soal toleransi memang layak banget diapresiasi. Di saat masih ada aja pejabat yang pilih aman, diam, atau bahkan nurut sama kelompok intoleran, Mas Gibran justru nunjukin sikap yang beda. Dia berani berdiri di pihak keberagaman dan melindungi semua warga tanpa pandang agama. Sikap kayak gini yang sebenarnya dibutuhin dari seorang pemimpin. Karena Indonesia ini kan bukan negara satu agama doang. Kita hidup bareng dengan banyak agama, banyak suku, banyak perbedaan. Jadi kalau ada pemimpin yang berani berdiri buat keberagaman, itu jelas patut dicontoh. Apa yang dilakukan Mas Gibran nunjukin kalau toleransi itu bukan cuma kata-kata manis di pidato, tapi harus dibuktiin lewat tindakan nyata. Semoga makin banyak pejabat yang punya sikap kayak gini, biar Indonesia tetap adem, rukun, dan kuat justru karena keberagamannya. Keren, Mas Gibran. Sebuah momen bersejarah terjadi di Tanah Kupang. Di bawah terik matahari Nusa Tenggara Timur, persatuan bukan lagi sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, hadir secara langsung untuk membuka sekaligus mengikuti prosesi Pawai Paskah Pemuda GMIT 2026. Beliau menunjukkan kedekatan yang luar biasa, berbaur dalam hikmatnya perayaan kemenangan iman. Memikul salib emas ini bukan sekadar simbol religi, tapi simbol tanggung jawab bersama untuk memikul beban bangsa. Di sini, di tengah jemaat, kita melihat wajah Indonesia yang sesungguhnya, Indonesia yang rukun, damai, dan saling menghormati. Pawai Paskah Pemuda GMIT tahun ini membawa pesan kuat tentang pengorbanan dan kebangkitan Yesus Kristus. Semangat para pemuda NTT menjadi api yang membakar harapan bahwa keberagaman adalah kekuatan terbesar kita sebagai sebuah bangsa. Terima kasih NTT, terima kasih pemuda GMIT. Dari Kupang, kita kirimkan pesan damai ke seluruh penjuru negeri. Selamat Paskah 2026. Mari terus melangkah bersama dalam kasih dan toleransi demi Indonesia yang lebih baik. Selamat melaksanakan Festival Paskah pada seluruh keluarga besar GMIT dan juga warga NTT. Saya senang bisa hadir di tengah Bapak Ibu semua, karena acara ini bukan hanya sekedar acara perayaan keagamaan, tapi juga membawa pesan tentang pentingnya perdamaian dan toleransi. NTT memiliki modal kuat sebagai destinasi wisata rohani. Sebagai bangsa yang majemuk dan berbineka, kita perlu benar-benar menjaga persatuan, perdamaian, dan nilai toleransi. Menurut kalian, ini momen paling epik tahun ini nggak? Komen di bawah dan